Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, untuk mata kuliah anggaran perusahaan minggu ini, sebelum kita memulai materi, mari kita berdoa dulu sebelum belajar. Tangannya, ikuti saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik, tadi kita sudah berdoa. Sebelum kita memulai materi, mari kita dengarkan sebuah lagu, ya semoga bisa memotivasi teman-temannya untuk terus maju. Oke. Saat ku kenal masa yang jaya, hati nan senang bekerja, berkarya, masa yang datang ibarat surya jadi penerang cita yang mulia. Mari maju, tekadkan hatimu, satukan energi, raihlah prestasi, terus maju, tunjukkan karyamu, aku tak mengabdi bagimu, jayalah negeri masa yang datang ibarat surya jadi penerang cita yang mulia. Mari maju, tekadkan hatimu, satukan energi, raihlah prestasi, terus maju, tunjukkan karyamu, aku tak mengabdi bagimu, jayalah negeri. Mari maju, tekadkan hatimu, satukan energi, raihlah prestasi, terus maju,
tunjukkan karyamu. Aku tak mengabdi bagimu, jayalah. Memahami dan mampu membuat anggaran penjualan. Pemahaman tentang penyusunan anggaran penjualan, kebijakan perubahan harga, dan pola permintaan pasar. Pengertian anggaran penjualan dimaksudkan dengan budget penjualan, budget penjual atau sales budget ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis, kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat daerah penjualannya. Budget penjualan hanyalah merupakan salah satu bagian saja dari seluruh rencana perusahaan di bidang pemasaran atau sales planning. Beberapa rencana perusahaan di bidang pemasaran yang lainnya, misalnya satu, rencana tentang sasaran atau tujuan pemasaran selama periode yang akan datang, seperti misalnya mencapai laba maksimal, penetrasi pasar atau market penetration, pengembangan pasar atau market development, mempertahankan market share, memperkenalkan produk baru, dan sebagainya. Dua, rencana tentang organisasi penjualan yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Tiga, rencana tentang saluran distribusi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. 4. Rencana tentang biaya distribusi selama periode yang akan datang. Kelima, rencana tentang media-media promosi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. 6. Rencana tentang biaya promosi selama periode yang akan datang. 7. Rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang, dan sebagainya. Kegunaan anggaran penjualan secara umum, semua budget termasuk budget penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu 1. Sebagai pedoman kerja, 2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan 3. Sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, budget penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua budget-budget dalam perusahaan. Sebab, bagi perusahaan yang menghadapi pasar bersaing, budget penjualan harus disusun paling awal daripada semua budget lain yang ada dalam perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan seperti faktor intern, yang termasuk dalam faktor intern adalah data informasi dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri, seperti 1. Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat penjualannya. 2. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, cara penetapan harga jual, dan sebagainya. 3. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan selama kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. 4. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. 5. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Sekarang faktor ekstern. Yang termasuk dalam faktor ekstern adalah data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi di sana mempunyai pengaruh terhadap budget penjualan perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa 1. Keadaan persaingan di pasar, 2. Posisi perusahaan dalam persaingan, 3. Tingkat pertumbuhan penduduk, 4. Tingkat penghasilan masyarakat, 5. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, yang terutama akan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam budget penjualan yang akan disusun. 6. Agama,
adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 7. Berbagai kebijakan pemerintah baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. 8. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional. 9. Kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen, dan kemungkinan perubahannya, dan sebagainya. Baik, anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang jadi yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan diperoleh untuk periode anggaran. Berikut contoh format anggaran penjualan. Jadi ini soalnya ada nama nama perusahaan ya, atau nama penyusun anggaran, lalu nama anggaran seperti ini, anggaran penjualan untuk bulan, lalu ada jenis-jenis produknya, ada produk A, produk B, dan total dari produk A dan produk B. Lalu penjualan barang jadi dalam unit, harga jual, dan penjualan barang jadi. Baik, ilustrasi atau contohnya berikut ini. PT Senama Serang mengumpulkan data-data tentang jumlah unit CBR 250 dan CBR 150 yang diperkirakan akan dijual selama tahun 2018. PT Senama Serang juga memprediksi harga yang akan dikenakan untuk setiap unit CBR 250 dan CBR 150 yang akan dijual di bulan Juli tahun 2018. Tabel jumlah penjualan CBR 250 dan CBR 150 dalam unit dan harga jual per unitnya selama bulan Juni 2018. Nah, PT Senama Serang akan menyusun anggaran penjualan untuk untuk Juli 2018. Nah, berikut ini adalah data penjualan bulan Juni 2018 ya. Jadi pada bulan Juni 2018 penjualan dalam unit untuk CBR 250 adalah 10%, 10 unit ya. Lalu CBR 150 15 unit. Dengan harga jual per unit untuk CBR 250 adalah 64 juta. Sedangkan CBR 150 adalah 32 juta. Nah, ini adalah data bulan Juni. Jadi untuk menyusun anggaran penjualan bulan Juli diperlukan data anggaran bukan data anggaran bulan Juni ya, tapi data real penjualan bulan Juni 2018. Untuk bulan Juli 2018, manajemen PT Senama Serang menargetkan kenaikan penjualan untuk CBR 250 dan CBR 150, masing-masing sebesar 10% dan 20%. Harga jual per unit untuk bulan Juli 2018 sama dengan harga jual di bulan Juni 2018. Jadi berikut data atau informasi untuk penyusunan anggaran bulan Juli 2018. Nah, PT Senama Serang ini menargetkan kenaikan penjualan untuk CBR 250 sebesar 10% dan CBR 150 20%. Ya. Dan untuk harga jual per unitnya bulan Juli 2018 itu sama dengan harga jual di bulan Juni 2018. Langkah 1, penjualan bulan Juli 2018
Jadi untuk mencari penjualan bulan 2018 itu penjualan bulan Juni 2018 dikalikan 1 ditambah pertumbuhan bulan Juli 2018. Oke, seperti ini untuk CBR 250 jumlah unitnya itu penjualan bulan Juni 2018 itu kan 10 unit ya. Nah, ini kali 1 tambah 0,10 atau 1 tambah 10%. Nah, ya jadi jumlah unit untuk bulan Juli 2018 untuk CBR 250 itu sebesar 11 unit. Ya. Lalu untuk CBR 150 penjualan bulan Juni 2018 itu 15 unit. Kalikan 1 tambah 0,20 itu atau 1 tambah 20% menghasilkan 18. Jadi untuk penjualan bulan Juli 2018 CBR 150 itu 18 unit. Langkah 2, penjualan. Untuk penjualan dalam rupiah itu penjualan atau penjualan dalam unit dikalikan harga jual per unit. Dengan informasi di awal untuk harga jual per unitnya masih sama dengan penjualan pada bulan Juni 2018. Oke, untuk penjualan CBR 250 itu diperoleh 704 juta. Itu didapat dari 11 unit dikalikan harga jual per unitnya 64 juta. Lalu untuk penjualan CBR 150 itu sebesar 576 juta. 576 juta diperoleh dari penjualan per unit 18 ya dikalikan harga jual per unitnya 32 juta. Lalu langkah ketiga, menyusun anggaran penjualan bulan Juli 2018 dengan memasukkan angka-angka yang diperoleh dari langkah 2. Oke. Nah, ini bentuk anggaran penjualan untuk PT Senama Serang. Ini PT Senama Serang, anggaran penjualan untuk bulan yang berakhir pada Juli 2018. Ini ada CBR 250, CBR 150 total. Lalu penjualan barang jadi dalam unit, ini harga jual, penjualan barang jadi. Nah, berdasarkan langkah 1 diperoleh penjualan barang jadi dalam unit untuk CBR 250 itu 11 unit, dan CBR 150 18 unit. Total jadi 29 unit. Untuk harga jual masih sama dengan harga jual pada bulan Juni 2018. Untuk CBR 250 64 juta, CBR 150 32 juta, jadi total harga jualnya 96 juta. Lalu penjualan barang jadi ini kita ambil dari langkah 2 ya. Nah, untuk CBR 250 diperoleh 704 juta,
CBR 150, 576 juta, total 1.280 juta. Nah, ini bentuk dari anggaran penjualan dengan 2 produk ya. Ini masih sederhana. Oke, berikut anggaran penjualan lebih dari 1 bulan. Anggaran penjualan seringkali disusun untuk periode waktu 1 tahun, 6 bulan, atau kuartal. Misal, anggaran penjualan untuk 1 tahun dapat dipecah menjadi anggaran penjualan untuk setiap kuartal atau anggaran penjualan untuk periode waktu 6 bulan dipecah menjadi anggaran penjualan selama setiap bulan selama 6 bulan. Ilustrasi atau contoh, PT Toyota memproduksi 2 macam jenis mobil, yaitu Avanza dan Rush. Berdasarkan informasi berikut, Anda diminta menyusun anggaran penjualan setiap bulan untuk 3 bulan pertama tahun 2018. Oke, berikut data penjualan aktual tahun 2017. Ya. Jadi kita akan menyusun anggaran penjualan tahun 2018, kita memakai data aktual penjualan tahun 2017. Untuk penjualan tahun 2017, jumlah unit terjual untuk Avanza itu sebesar 2.000, sedangkan Rush 800. Untuk harga jual Avanza 225 juta, sedangkan Rush 325 juta. Lalu keduanya perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap-tiap mobil sebesar 20% di tahun 2018. Jadi untuk penjualan tahun 2018, perusahaan menargetkan kenaikan sebesar 20% ya, untuk masing-masing mobil ya, Avanza dan Rush. Lalu harga jual setiap mobil juga akan dinaikkan sebesar 20%. 3. Penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2018 untuk kedua mobil tersebut adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan tahun 2018. Langkah-langkah penyusunan. 1. Membuat format anggaran penjualan untuk 3 bulan pertama tahun 2018. Oke, sini PT Toyota anggaran penjualan. Lalu sini ada kolom Avanza, Rush, dan total. Lalu ada sini Januari. Lalu di bawahnya penjualan barang dalam unit kalikan harga jual, penjualan barang jadi, lalu bulan Februari penjualan barang unit dikalikan harga jual, penjualan barang jadi, Maret penjualan barang unit dikalikan harga jual, penjualan barang jadi, total penjualan. Ini ya yang harus disiapkan format anggaran penjualannya. 2. Menghitung jumlah unit yang direncanakan untuk dijual dan harga jual setiap produk untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2018. 3. Menghitung penjualan setiap produk untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2018. 4. Menyusun anggaran penjualan, langkah 1 dengan memasukkan data yang diperoleh dari langkah 2 dan 3.
Ini ya, diperoleh anggaran penjualan untuk 3 bulan pada 31 Maret 2018 untuk PT Toyota. Bulan Januari penjualan barang jadi dalam unit 240 ya untuk Avanza. Lalu RAS 96 unit. Harga jualnya Avanza 270 juta, RAS 350 juta. Untuk penjualan barang jadi 64 miliar 800 juta untuk Avanza, RAS 28 miliar 800 juta. Total 93 miliar 600 juta. Di bulan Januari. Dan sedangkan untuk bulan Februarinya penjualan barang jadi dalam unit 120, harga jual 270 juta, penjualan barang jadi 4 miliar 400 juta, lalu RAS 48 unit, harga jualnya 300 ya. 350 ya pastinya. Oke, penjualan barang jadi 14 miliar 400 juta. Lalu total 46 miliar 800 juta. Bulan Maret penjualan barang jadi dalam unit untuk Avanza 360, RAS 144. Dikalikan harga jual Avanza 270, sedangkan untuk RAS 350 juta. Lalu penjualan barang jadi Avanza 97 miliar 200 juta dan 40 RAS 43 miliar 200 juta. Total 140 miliar 400 juta. Baik, nah ini bentuk anggaran penjualan untuk 3 bulan pada 31 Maret 2018. Nah, teman-teman mesti bertanya-tanya dari mana diperoleh ini ya penjualan barang jadi dalam unit untuk Avanza 240 pada bulan Januari, Februari 120 unit, bulan Maret 360 unit. Nah, sebelum kita membuat penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2018, pertama-tama kita cari dulu penjualan dalam unit untuk untuk tahun 2018 ya. Nah, untuk penjualan tahun 2018 itu kan perusahaan menargetkan kenaikan sebesar 20% ya. Nah, untuk Avanza data aktual penjualan
dalam unit itu sebesar 2.000 ya. Jadi 2.000 dikalikan 2.000 dikali 1 ditambah 20%. Jadi diperoleh nilai sebesar 2.400 ya, 2.400. Jadi untuk penjualan tahun 2018 itu diperoleh 2.400 unit untuk Avanza ya. 2.400 unit itu didapat dari penjualan tahun 2017 sebesar 2.000 dikali 1 tambah 0,20%. Maka diperolehlah 2.400. Lalu untuk kas. Untuk kas kita mencari penjualan tahun 2018 itu dengan penjualan tahun 2017 sebesar 800 unit dikalikan 1 ditambah 0,20 ya, atau tambah 20%. Maka diperoleh nilai 960 ya, 960. Jadi nilai 960 unit. Jadi untuk penjualan tahun 2018 untuk ras diperoleh 960 unit. Nah, itu didapat dari penjualan tahun 2017 sebesar 800 unit dikalikan 1 tambah 20%. Ya. Nah, untuk harga jual itu untuk harga jual tahun 2018 itu kan ada kenaikan 20% ya. Jadi kita mencarinya dengan harga jual tahun 2017 sebesar 225 juta dikalikan 1 tambah 20% ya, itu ketemu 270. Jadi harga jual tahun 2018 itu sebesar 270 juta rupiah. 270 juta rupiah diperoleh dari penjualan tahun 2017 sebesar 225 juta
ya, dikali 1 tambah, 20%, ya. Eee, lalu untuk ras itu, penjualan tahun 2018-nya sebesar, untuk penjualan tahun 2018 itu kita peroleh dari penjualan tahun, eee, penjualan tahun 2017 sebesar, 325 juta dikali, 20%, ya, eee, jadi didapat nilai 300, eee, diperoleh 390 juta. 390 juta. Eee, Berarti tadi ada kesalahan di tabel ya, bukan 350, harusnya 390 juta. Eee, oke, oke, semoga teman-teman bisa ini ya, bisa menangkap penjelasannya dan bisa memperbaiki, tabel, ya. Oke, eee, baik, coba teman-teman perbaiki, dan coba kerjakan untuk, tugas satu, ya, tugas satu, baca baik-baik, pelajari, ya, eee, di untuk oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa kita cukupkan saja, coba teman-teman pelajari, apa, eee, materinya, dan kerjakan tugasnya ya. Oke, eee, angkat tangan teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.